Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami di sini dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang data bahasa dan analisa bahasa. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Alif Qadar Nandani, ada Fardia Isma, ada Aisyah Nabila. Kami dari Prodi Sastra Arab, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas 11 Maret, dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Habibi. Dan dari mata kuliah pengantar ilmu linguistik. Langsung aja ke materi, yaitu data bahasa. Ya, aku Gi. Iya. Data bahasa. Pengertian dari data bahasa yaitu informasi umum berupa bahan mentah mengenai situasi lingual, baik fonologi, morfologi, maupun sintaksis, baik dalam bentuk ucapan maupun tulisan, yang diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data dalam penelitian bahasa. Data bahasa memiliki dua sifat, yaitu umum, dan yang kedua berupa bahan mentah. Lanjut. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang analisa bahasa. Analisa bahasa adalah proses menganalisa dan menyusun secara sistematis objek bahasa yang mengorganisasi data ke dalam beberapa kategori. Yang pertama, analisa bahasa dapat dikategorikan dalam pendekatan, lalu yang kedua teori, yang ketiga metode, yang keempat teknik, dan yang kelima adalah prosedur. Untuk pendekatan, dapat dilakukan pendekatan secara sinkronik atau wasfi, yang kedua pendekatan diakronik yaitu tarihi, dan yang ketiga ada pendekatan pankronik atau tauhidi. Pendekatan sinkronik sendiri dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama tahlili, yaitu analisis. Jadi langsung menganalisis pada kalimat yang dijadikan sebagai objek penelitian. Yang kedua komparasi, yaitu membandingkan komparasi atau muqaranah, yaitu membandingkan kalimat yang jadi objek penelitian dengan kalimat objek penelitian lainnya. Lalu yang ketiga ada kontrastif, yaitu taqabuliyah. Lalu yang kedua ada pendekatan diakronik atau tarihi. Dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama tahlili atau analisis, yang kedua komparasi atau muqaranah, dan yang ketiga ada kontrastif atau taqabuliyah. Lalu untuk metode sendiri, metode yang dapat digunakan ada metode yang berasal dari Hockett dan metode yang berasal dari Einarhaus. Metode yang digunakan oleh Hockett sendiri yang pertama adalah Words and Paradigma atau WP, yang kedua Item and Arrangement atau IA, dan yang ketiga adalah Item and Process. Untuk Word and Paradigma sendiri itu adalah teori yang pertama kali dibuat oleh ahli bahasa, yaitu Hockett sendiri, yang berfokus pada keseluruhan kata, bukan pada morfem atau struktur internal. Teori ini juga menyangkal bahwa morfem adalah tanda atau pasangan bentuk isi. Sebaliknya, infleksi adalah modifikasi yang berfungsi sebagai eksponen dari kumpulan fitur morfologi. Dan Words and Paradigma sendiri ini berfungsi sebagai alternatif untuk model Item and Arrangement
yang IA tadi, dan item and process atau IP. Lalu yang kedua ada metode dari Einar Hauch, yaitu metode padan atau identity method, dan metode distribusional atau distributional method. Metode padan sendiri memiliki beberapa cabang metode lagi, begitu juga dengan metode distribusional atau distributional method yang akan dijelaskan oleh Mbak Fadia. Oke, jadi di sini aku mau menjelasin metode analisa data. Jadi, metode analisa data itu dibagi menjadi dua. Ada metode analisa data padan dan ada metode analisa data distribusional. Apa sih itu metode analisa data padan? Metode analisa data padan dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai alat penentu dan juga teknik. Nah, yang alat penentu ini ada alat penentu itu ada 6 bagian, yaitu ada referensial, yaitu isim bermakna. Contohnya adalah benda. Yang kedua ada fonetikal, yaitu bunyi, bila-bilal, hambat suara. Yang ketiga ada ortografik, yaitu kalimat tanya. Yang keempat ada translasional, yaitu mentranslatekan contohnya dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Selanjutnya ada pragmatik atau mukhatab, yaitu makna penutur. Dan yang terakhir ada kata efektif yang menimbulkan emosional. Lalu, yang berdasarkan teknik dibagi menjadi dua, yaitu ada teknik dasar dan teknik lanjutan. Teknik dasar itu ada PUP, yaitu dengan cara memilah-milah satuan kebahasaan yang dianalisis dengan alat penentu. Lalu teknik lanjutan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada HBS. HBS itu seperti menghubungkan dan membandingkan data kebahasaan yang sama untuk menemukan kesamaan. Kalau untuk HBB itu data, yaitu teknik hubung banding. Kalau HBSP yaitu teknik hubung banding yang menyamakan hal pokok. Lalu ada metode analisa data distribusional. Dibagi menjadi 2 teknik, yaitu ada teknik dasar dan teknik lanjutan. Teknik dasar ini adalah bagi unsur langsung. Kalau untuk teknik lanjutan dibagi menjadi 8, yaitu ada oposisi, hubungan pertentangan antara dua kata yang menunjukkan perbedaan makna. Lalu ada delisi, yaitu pelepasan. Ketiga ada ekspansi, yaitu perluasan. Keempat ada interupsi, yaitu penyisipan. Yang kelima ada repetisi, yaitu pengulangan. Yang keenam ada permutasi, yaitu pembalikan. Yang ketujuh ada parafrase. Yang kedelapan ada substitusi, yaitu pergantian. Sudah selesai. Oke. Ya, mungkin itu aja presentasi dari kelompok 10. Apabila banyak salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto